Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya, channel YouTube Gijides, akan menjelaskan aplikasi yang mungkin berguna bagi kita semua dalam mencari literatur atau membuat presentasi suatu materi yang mana itu mungkin untuk beberapa waktu yang lalu perlu membuka buku, perlu membuka website, dan kita mencarinya. Nah, sebenarnya literatur, bukan literatur. Jadi web yang akan saya terangkan adalah dua jenis aplikasi AI, Artificial Intelligence, BART, dan ChatGPT. Memang bagi beberapa orang memang banyak sekali AI. Yang kemarin saya menjelaskan AI Gamma untuk mencari atau mencari materi dan membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Baik, ini kita sudah di belakang saya, di belakang ada layar. Itu merupakan Google. Saya menggunakan Chrome. Baik, kita lihat dulu bahwa saya akan mengetik ChatGPT. Maaf. ChatGPT di sini, dan yang satunya lagi menggunakan BART. BART, BART. BART, bukan T, BART, pakai D, BART. Ini, ayo percakapan Google, ayo coba BART. Dan yang satunya lagi ChatGPT. Saya mulai ChatGPT dulu. Nah, kita login atau sit up. Login, kalau sit up, saya menggunakan loginnya menggunakan Google. Di sini decrease. Dan ini tampilan awal dari ChatGPT-nya. Nah, baik. Jadi ini tampilan awal dari ChatGPT. Kita langsung menanyakan sesuatu yang ingin kita ketahui atau materi yang kita cari dengan message tersebut. Kita mulai ke BART. Nah, kalau BART, karena kita sudah login, jadi BART itu punya Google. Sehingga kalau misalnya akun kita di Chrome, Google, Gmail, dan BART, apabila sudah login, maka langsung ketampilannya seperti ini. Baik, kita mulai dulu. Saya akan mencari materi yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah yang akan dijawab oleh ChatGPT dalam bahasa Inggris terlebih dahulu. Nah, ini. Kalau saya menanyakan diabetes mellitus, pada BART juga akan dijawab dengan bahasa Inggris juga. Oh, ini cukup lama. Sedangkan ChatGPT cukup cepat. Maka saya akan merubah data terlebih dulu. Saya akan menanyakan, apakah kamu bisa bahasa Indonesia. Saya copy untuk dia akan menjawab seperti ini. Ya, saya bisa berbicara. Bagaimana kamu bisa membantu dalam hal ini? Nah, begitu juga dengan ini. Maaf, tidak bisa memberikan saran medis. Nah, ini ada kelemahan ya, kelemahan dari BART. Nah, tentu kita kita mulai. Tolong jelaskan mengenai diabetes mellitus. Saya langsung copy. Langsung saya. Nah. Nah. Ini jawaban dari ChatGPT. Jadi bila membandingkan hanya sekilas, perbandingan antara ChatGPT dengan BART mungkin lebih cepat ChatGPT, karena ChatGPT itu dibuat lebih awal daripada BART. Kita mulai dengan yang ini. Paste.
Tolong jelaskan diabetes mellitus. Nah, agak lama juga ChatGPT. Nah, ini. Iya. Ini tinggal di copy paste. Nah, share, export, sedangkan di ChatGPT mungkin kita tidak ada, tetapi kita harus memblok materinya. Lalu kita Ctrl C dan Ctrl V. Begitu juga kalau misalnya kita akan melihat dulu bahwa diabetes tipe 1, apakah di sini jelaskan diabetesnya tipe berapa? Oke. Nah, apabila kita tertarik dengan diabetes tipe 1 sudah saya bahas dari kemarin, saya tertarik mungkin diabetes gestasional. Ini agak susah di kopinya. Tolong jelaskan lebih lanjut diabetes gestasional. Baik. Kita Ctrl C, kita enter atau input. Nah, di sini langsung jawabannya house. Ini ada gangguan. Ya, apa lagi? Nah, tolong jelaskan diabetes. Ini cukup cepat juga. Resistensi insulin faktor. Kita langsung copy paste. Nah, dia lagi membuat. Nah, cukup cepat juga. Jadi cukup cepat dalam hal memberikan jawaban. Ini apa lagi gangguan? Nah, saya coba debug. Tolong jelaskan lebih lanjut. Oh, ini cukup. Nah, jadi ketika sudah berinteraksi lebih. Nah, oke. Nah, ini keguguran persalinan. Jadi seperti itulah antara BART dengan ChatGPT cukup bisa membantu. Hanya saja yang jadi permasalahan, ini mungkin tidak bisa memberikan literatur yang pas atau yang lebih tepat dia diambil dari buku mana. Itu. Jadi, tetapi untuk kita talk show ataupun bahasanya ya seperti apa ya, presentasi PowerPoint ke masyarakat umum, mungkin ini bisa digunakan untuk membantu kita mencari materi. Dan ini juga sebenarnya bisa digunakan juga untuk mencari data-data yang memang kita butuhkan. Jadi kita lanjutkan kembali. Saya akan menanyakan mengenai diabetes mellitus. Ini pertanyaan untuk ChatGPT-nya, dia cukup jelas. Ini langsung 1, 2, pilih karbohidrat yang sehat, pentingnya serat, protein seimbang, apakah lemak ditambahkan. Nah, nomor 7 lemak, dan minum yang cukup, kendalikan porsi. Oke, cukup banyak juga dalam hal ChatGPT ini memberikan jawaban. Kita tanyakan ke si BART-nya. Apakah BART bisa memberikan jawaban lebih bagus dari ChatGPT? Iya, kelemahannya seperti itu. Jadi BART ini agak lama dalam hal memberikan jawaban, tapi dia hanya per poin-poinnya saja dan sedikit. Sedangkan ChatGPT cukup lebar juga di sini. Jadi ini ada beberapa. Lalu saya akan menanyakan, apakah kamu tahu indeks glikemik? Baik. Iya. Lumayan cepat. Dia memberikan jawaban indeks glikemiknya berdasarkan kategori juga. Dari kategori 55-70. Oke. Jawabannya cukup cepat untuk yang
ChatGPT. Bagaimana kalau dengan Bard? Oh, dia memberikan contoh makanannya, kalau ini enggak. Ya. Jadi ini jawaban dari Bard mengenai indeks glikemiknya. Kadang saya juga kalau lagi iseng, kadang suka menanyakan mana yang lebih baik antara ChatGPT dan Bard. Nggak tahu ya, dia jawabannya apa sih? Oh ya, ini bisa diketahui bahwa kalau Bard pemahaman konteksnya lebih baik, lalu memproses teksnya lanjutan. Kita tanya ke Bard, apakah dia bisa jawab atau enggak? Ops, maaf. Sorry. Mana yang lebih baik antara ChatGPT dan Bard? Dia ngasih jawaban apa ya? Oh, dia tidak memberikan apa jawaban yang spesifik antara mana yang lebih bagusnya. Jadi kalau saya lebih cenderung memang lebih bagusnya memang ChatGPT. Pertama, jawabannya lebih cepat, lalu lebih lengkap, dan memberikan sesuatu hal yang memang lebih kuat gitu. Hanya saja kedua AI ini kadang memberikan jawaban yang tidak bisa presisi, tidak bisa pasti. Contoh ketika saya menanyakan baik ya. Nah, ketika saya menanyakan, kamu tahu channel YouTube Gijides? Nah, oh, dia tidak bisa memberikan jawabannya. Baik, kita tanya ke Bard, apakah dia bisa jawab atau enggak? Kesehatan video resep. Ya, jadi permasalahannya karena ChatGPT itu punya Elon Musk, kalau nggak salah, saya lupa lagi dia perusahaannya apa. Cuma Elon Musk itu punya perusahaan seperti Twitter yang baru dibeli, dan ini adalah bahasanya anaknya lah, anak perusahaan dari Elon Musk juga. Jadi dia sifatnya umum, sedangkan Bard kan punya Google, sehingga dia bisa mengambil data database yang ada di Google bisa dengan cepat ini. Jadi dia bisa cuma kadang-kadang aneh juga dia. Kalau saya tanya berapa subscriber channel YouTube saya tanyakan ke Bard apakah dia bisa jawab secara akurasi dan presisinya seperti apa. Nah, 2,2 ribu. Kita lihat bahwa channel saya itu tidak hanya 5,6. Jadi memang ini perlu, apabila rekan-rekan menggali data dari AI ini, perlu melakukan cek dan recheck. Karena apa yang dijawabkan oleh AI itu tidak selamanya betul, dan ini bukti kesalahannya gitu kan. Baik, mungkin itu saja
hal yang bisa saya paparkan mengenai AI mencari materi antara ChatGPT dan banyak AI yang lain yang memang pernah saya coba, tetapi saya tidak akan memaparkan di video yang saya karena tidak banyak atau tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya dengan kegigian ya, seperti manipulasi gambar, manipulasi video dan lain sebagainya. Tapi ketika itu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, materi gizi, mungkin saya bisa menerangkan cara penggunaan AI itu. Kalau rekan-rekan misalnya mengetahui AI mengenai AI yang berhubungan dengan kesehatan, gizi, ataupun yang lainnya, boleh komen di memberikan saran dan kritikan di komen. Mungkin itu saja pembahasan saya mengenai AI, ChatGPT, dan Bard. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.